akan mati, aku akan mati, bukan. Tetapi dengan mengucapkan la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit, nah ini akan membawa kita untuk ingat kepada kematian. Kata-kata yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, ketika kita mengucapkan yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu akan membawa kita ingat kepada kematian. Makanya paling tidak subuh 10 kali, kemudian maghrib 10 kali kita mengatakan la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ketika kita mengucapkan kalimat itu, berarti otomatis kita ingat kepada kematian. Kita ingat kepada kematian. Karena istiqomah dalam hal ini itu memang tidak terbiasa. Maksudnya adalah tidak terbiasa kalau kita mengatakan bahwa ingat mati itu adalah merupakan salah satu syarat kita mendapatkan perkumpulan bersama para syuhada di hari kiamat nanti. Kemudian yang kedua, yang akan dikumpulkan bersama para syuhada di hari kiamat nanti, walaupun dia bukan syuhada, yaitu orang yang ingat dosanya lalu dia sangat sedih, merasa hina, dan merasa sangat hina dengan sebab dosa itu, sampai dia tidak berani bertemu dengan orang lain karena dia khawatir kalau nanti orang lain itu akan menghina dia sebagai seorang pendosa, atau orang lain akan menjauh dari dirinya karena dianggap kotor lantaran dosa yang ia lakukan. Pokoknya dia sangat-sangat merasa kecil di hadapan Allah Ta'ala. Dia malu di hadapan Allah Ta'ala karena dia melakukan perbuatan dosa itu. Nah, orang semacam ini walaupun dia bukan syuhada, tetapi dia akan dikumpulkan bersama para syuhada di hari kiamat nanti. Jadi ini kan sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian menyangka orang-orang yang terbunuh di medan perang di saat berperang melawan kaum kufar itu mati biasa. Dia mati jamak-jamak. Tetapi mereka itu inda rabbihim yurzaqun. Di sisi Tuhan mereka diberikan rezeki. Artinya begitu dia meninggal, begitu jasadnya sudah ditinggalkan oleh ruhnya, maka orang-orang yang mati syahid ini langsung dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan apapun yang ia inginkan. Kembali saya ceritakan kepada kita tentang kisah prajurit yang dikirim oleh Umar bin Khattab untuk operasi di Roma. Roma ini telah terkenal penganut agama Nasrani. Kemudian tentaranya sadis-sadis. Maka Umar bin Khattab memang mengatur ada 10 pasukan khusus yang menjadi pemimpin operasi ke Roma tersebut. Dan yang 10 inilah yang mengatur strategi ketika bertempur. Karena kesadisan prajurit-prajurit Roma tersebut, maka semua prajurit yang dikirim oleh Umar bin Khattab dibanting, tak ada seorang pun yang tersisa. Akhirnya sang Perdana Menteri bertanya kepada Panglima Perang, sekarang kita apakan ini? Para pasukan khusus yang ditugaskan untuk mengatur strategi. Kata daripada Panglima Perang itu, kita habisi saja semuanya. Habisi semuanya. Maka yang namanya prajurit Islam kan dia sudah mempunyai konsep yang sangat kuat. Menang hidup mulia,
kalah, mati syahid. Jadi inilah yang dinantikan oleh orang-orang munafik. Itu hal tarabbasuna illa ahadal usnayain. Salah satu daripada dua kebaikan itu adalah yang kalian tunggu adalah kemenangan kami penuh dengan harta rampasan. Kalau kami mati pun mati syahid masuk surga. Akhirnya setelah dibunuh satu persatu dibunuh, ini pasukan khusus yang mengatur strategi itu. Banyaknya 10. Akhirnya ketika sudah 9 dibunuh, maka sang panglima mengatakan, tinggalkan 1 orang saja, supaya nanti begitu kita kembalikan dia ke Madinah, ke Mekah, agar ada yang bercerita tentang betapa sadisnya prajurit-prajurit Roma memperlakukan musuh-musuh yang berani untuk menghalangi perjuangannya. Akhirnya ditinggalkan yang satu ini. Begitu dia sampai Madinah, langsung dia pergi ke Mekah, kemudian tawaf. Dalam tawafnya itu tidak ada lain yang dibaca ya wailah, ya wailah, ya wailah, ya wailah. Itu saja yang dibaca sampai selesai tawaf. Akhirnya ditanya oleh teman-teman yang lain, Bang, kenapa abang kan 1 orang saja yang bisa kembali dari operasi di Roma? Kenapa kok abang begitu tawaf mengatakan ya wailah, ya wailah, ya wailah? Begini katanya, saya mengatakan ya wailah, memang betul. Saya celaka. Karena saya saksikan dengan mata saya sendiri. Begitu prajurit yang ditugasi untuk menjadi pasukan khusus yang akan mengatur strategi itu disembelih satu persatu, saya lihat sendiri, saya saksikan dengan mata kepala saya bahwa roh mereka ini keluar, langsung disambut oleh para bidadari dengan berbagai macam aksesorisnya, langsung dibawa ke tempat yang sangat indah, megah dan mewah. Berarti mereka itu kan langsung dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya saya mengatakan diri saya celaka. Karena apa? Karena tidak mengalami seperti yang lain. Nah, ini mengandung arti bahwa semuanya yang meninggal dunia pada saat itu sudah mendapatkan tempat yang strategi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna daripada bal hayaun inda rabbihim yurzaqun. Tapi mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka, diberikan apapun yang mereka inginkan. Wa fiha ma tashtahihil anfusu wa fiha ma kuntum tad'un. Nah, kita dalam suasana aman, dalam suasana damai sekarang ini, bukan tidak bisa kita memperoleh tempat strategi seperti halnya para syuhada. Ternyata menurut Rasulullah bisa. Walaupun kalian tidak ikut perang, tidak mati di medan perang, tapi kalian berkumpul bersama para syuhada. Caranya bagaimana? Ingat mati 20 kali dalam sehari. Ini hadis ini juga terkenal di Tazkirah Al-Qurtubi. Karena Tazkirah Al-Qurtubi itu adalah kitab khusus yang berbicara tentang masalah kematian dan akhirat. Itu hadis-hadis yang penuh dengan kisah-kisah kematian dan alam akhirat. Yang kedua adalah ingat dosa. Ingat dosa. Jangan menganggap diri tidak punya dosa. Kalau pahala tidak usah diingat. Karena salah satu daripada ciri orang yang baik, orang mulia di hadapan Allah Ta'ala, dia tidak akan pernah mengingat pahala yang pernah ia lakukan, pahala yang pernah ia dapatkan. Tapi justru yang diingat adalah dosa. Dan jangan menganggap diri kita sunyi daripada dosa. Dengan mengingat dosa ini kita bersedih, malu di hadapan Allah. Dan rasa malu inilah yang membuat kita
terdorong untuk melakukan perbuatan yang bagus. Bagikan kita berupaya untuk menebus kesalahan-kesalahan kita dengan berbuat bagus itu. Karena memang itu yang diajarkan, innal hasanati yuzhibnas sayyiati. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan dapat menghapus semua kejahatan-kejahatan. Bahkan disuruh oleh Rasulullah, wa bi sayyi'ata hasanata tamhuha. Iringkanlah setiap kejahatan yang terlanjur kita lakukan itu dengan kebagusan. Niscaya para kebagusan itu akan dapat menghapuskan dosa-dosa kejahatan tersebut. Nah, inilah cara kita untuk membuktikan diri kita itu sangat sedih, sangat-sangat hina ketika kita mengingat dosa kita. Kadang-kadang Umar bin Khattab mengajak kita untuk muhasabah setiap sore. Setiap kita akan memasuki waktu maghrib, kita muhasabah. Nah, paling tidak setelah kita membaca Al-Musabba'atul Asyri itu, coba renungi, dosa apa yang saya lakukan tadi? Dosa apa? Supaya semakin menambah kita bersemangat beristighfar. Misalnya begini, mungkin kita tidak merasakan, kalau orang yang tidak bersih hatinya, dia mungkin tidak merasakan. Ketika dia bertemu dengan teman, dia tidak sempat menengok teman itu, apalagi menyampaikan salam, dia tidak sempat menengok. Nah, orang yang hatinya bersih itu pasti dia merasakan bahwa diri, ya Allah, kenapa kok saya akan menghinakan saudara saya tadi itu, bertemu tidak ada sedikit pun sopan saya. Nah, ini paling tidak begitu, paling tidak. Begitu juga ketika kita misalnya ojek ataupun numpang mobil ataupun sepeda motor. Ketika kita turun daripada mobil ataupun sepeda motor itu, maka sebagai tanda bahwa kita itu adalah sopan kepada pengemudi itu sepeda motor, ketika kita berdiri menunggu dia untuk balik atau menjalankan sepeda motor atau mobilnya. Ini adalah akhlak. Apabila kita tidak sempat menengok ataupun menunggu keberangkatannya itu, kita merasa bersalah. Karena apa? Karena seolah-olah kita merasakan diri kita itu lebih mulia daripada sopir ataupun tukang ojek. Ini adalah merupakan salah satu bentuk ketakaburan. Ini juga bisa membuat kita merasa berdosa. Nah, itu adalah salah satu daripada contoh kita harus merasakan diri kita tetap mendapatkan dosa. Dan ini yang akan menyebabkan kita dikumpulkan bersama para syuhada, walaupun kita tidak di medan perang meninggal di saat berperang melawan kaum kufar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa qad kana as-salaf radhiyallahu anhum yastawhishuna adalah orang-orang salaf, ulama-ulama salafus saleh. Mereka itu selalu merasa gelisah. Idza kharaja anhu amun, apabila keluar daripada mereka satu tahun. Misalnya seperti kita sekarang ini, tahun 2023 sudah berlalu. Tahun 2023 sudah berlalu. Kita memasuki tahun 2024. Kalau orang-orang saleh di awal tahun baru seperti sekarang ini, dia selalu gelisah. Kenapa dia gelisah? Lam yusabu fihi binaksin, yang tidak ditimpa mereka itu, karena mereka tidak ditimpa pada tahun yang kemarin dengan satu kekurangan min nafsin, daripada dirinya, daripada jiwa, au malin, atau daripada harta. Artinya dia gelisah.
kenapa ya Allah engkau tidak ambil keluarga saya pada tahun 2024? Kenapa kau tidak hilangkan harta saya pada tahun 2024? Itu yang menyebabkan dia gelisah. Pada tahun 2023 itu misalnya. Jadi kalau tidak ditimpa oleh suatu kesulitan dengan kekurangan keluarga, dengan sebab meninggal atau harta karena hilang atau apa saja, misalnya tanamannya rusak atau hewan-hewan ternaknya mati, baik itu ayam, itik yang dipelihara atau mungkin ikan atau mungkin juga mungkin juga tanam-tanaman. Karena apa? Kullu ma asa'al mu'mina fahiya musibatun, kata Rasulullah. Setiap yang membuat sulit kaum mukmin itu musibah. Misalnya begini, mati lampu kita sekali di tahun 2023, itu juga musibah. Atau kita menanam cabai, kemudian ada 2-3 cabai itu yang mati, itu juga musibah. Itu termasuk dia nafsul amwal. Wa yuqalu, dan dikatakan, la yakhlul mu'minu, tidak sunyi setiap orang mukmin, fi kulli arba'ina yauman, pada setiap 40 hari, ayyura'a bira'atin, bahwa dia dikejutkan dan satu kejutan, jadi gelisahkan oleh satu gelisahan, atau dia pokoknya disusahkan oleh satu penyusah. Itu. Au yusaba binaqbatin, atau dia ditimpa dengan suatu penyusah, hanya tidak ditimpa dengan suatu penyusah. Artinya kaum mukminin pada umumnya dalam rentang waktu 40 hari dia tidak dikejutkan oleh suatu musibah, berarti kosong musibah. Nah, ini sesungguhnya kaum mukmin la yakhlu, tidak kosong dalam rentang waktu 40 hari mendapatkan penyusah. Apakah dia dikejutkan oleh guntur misalnya, itu sudah termasuk penyusah, atau dikejutkan dengan padamnya lampu listrik saat kita ngaji misalnya. Bakanu yakrahuna, dan adalah mereka itu kaum mukminin membenci fukda zalika, membenci hilangnya itu si penyusah. Tidak suka dia kalau tidak dapat penyusah dalam rentang waktu 40 hari. Apakah penyusah ini kita cari? Tidak perlu kita cari. Tapi Allah yang betul-betul menguji kita. Makanya begini, kalau tidak ada penyusah dalam rentang waktu 40 hari menimpa diri kita, maka kita sedih. Kita sedih. Kalau tidak ada penyusah yang menimpa kita dalam rentang waktu 40 hari. Makanya ini kalau kita sakit menaun misalnya, sakit menaun yang stroke sampai bertahun-tahun, yang gagal ginjal, pokoknya segala penyakit lah yang bertahun-tahun, itu sesungguhnya tanda cinta Allah yang sangat besar. Karena ini kan kita tidak pernah cari dia. Kita betul-betul diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ikhtiar kita bukan ikhtiar Allah. Kalau kita misalnya kita berobat, itu ikhtiar kita. Tapi ketika kita berikhtiar untuk menghilangkan penyakit, namun Allah memberikan kita sakit terus. Memberikan kita sakit terus. Itu ikhtiar Allah, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kata beliau bahwa mukmin yang sesungguhnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan senantiasa dalam rentang waktu 40 hari, ada saja yang membuat dia terkejut, ada saja yang membuat dia merasa susah, lalu dia bersabar. Bahkan dia tidak suka kalau kehilangan penyusah itu. Di hadal adadi, pada bilangan waktu 40 hari ini, min gairi ayyusabu, tanpa mereka itu ditimpa musibah padanya bisain sedikit pun. Nah, ini orang mukmin katanya. Akhirnya kan memang banyak dalam Al-Quran, dalam hadis
may yuridillahu bihi khairan yusab minhu. Iza aradallahu bihi khairan man arada may yuridillahu bihi khairan yusab minhu. Siapa saja yang Allah akan berikan kebaikan, diuji dulu. Diuji. Nah, apakah kebaikan yang dimaksud di sini adalah sukses cita-citanya, lalu sebelum dia dapat cita itu diuji dengan kesulitan-kesulitan yang menjadi halangan bagi dirinya untuk mendapatkan kesuksesan itu, ataukah seperti tadi ini dia tidak pernah mencita-citakan sesuatu, tetapi Allah menguji dia dengan sebuah kejutan-kejutan, penyakit-penyakit, penyusah-penyusah yang kadang-kadang membuat dia menjadi panik. Jadi itu adalah sebagai tanda bahwa kita ini orang mukmin yang sebenarnya. Kan begitu diriwayatkan bahwa ketika Rasulullah SAW di satu pagi dia bertemu dengan kelompok para sahabat. Ya ashabi, kaifa asbatum, kata Rasulullah. Wahai para sahabatku, bagaimana keadaan kalian pagi hari ini? Maka Rasulullah mendapatkan jawaban dari para sahabat, ya Rasulullah, asbahna mu'minina. Ya Rasulullah, alhamdulillah, kami sampai pagi hari ini tetap dalam keadaan beriman. Lalu Rasulullah bertanya lagi kepada para sahabat, ma alamatu imanikum? Kalau begitu, apa sih tanda iman kalian? Kata Rasulullah kepada para sahabat itu. Maka para sahabat mengatakan, nashkuru ala na'ma, kami senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Wa nasbiru alal bala, dan kami sabar atas bala. Wa narda bil qada, dan kami redha dengan qada. Fa idza asabatna musibatun naqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kami ditimpa oleh musibah, kami mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah Rasulullah mendengarkan jawaban para sahabat itu, lalu Rasulullah mengatakan, idzan antumul mu'minuna haqqan. Kalau begitu benar kalian menjadi orang beriman yang sesungguhnya. Berarti di sini dalam jawaban sahabat tersebut bukan saja musibah, tapi adalah kalau dia mendapatkan musibah saja dia bersabar misalnya, tetapi kalau mendapatkan nikmat dia tidak bersyukur. Kalau dia dihadang dan derita dia tidak reda terhadap kadar, maka itu belum sempurna. Baru dia dikatakan sempurna kesabarannya juga apabila dia reda terhadap musibah ataupun ketetapan Allah dan ia bersyukur terhadap nikmat. Karena itu adalah hakikat hidup manusia ini, bersyukur terhadap nikmat adalah bersabar juga terhadap musibah. Nanti di dalam kitab ayat itu kita akan kasih tahu yang 4 gitu ya. Kalau berdosa ya istighfar, bertobat. Kalau mendapat nikmat bersyukur. Kemudian kalau taat ya dapat pahala. Itu adalah merupakan cara kita menjalani kehidupan sebagai seorang mukmin. Wa fiha aidan, dan padanya juga yaqa'u lahu khalaqu ma yafutuhu, akan terjadi baginya ganti apa yang meliputi dia minat taat, daripada perbuatan taat, wa nawalul ibadat, dan mendapatkan ibadat. Fayuktabu lahu fi maradhihi, maka dituliskan baginya pada waktu sakitnya itu mithla ma kana ya'malu min dalika, seperti apa yang ia lakukan daripada yang itu fi sihhatihi, pada waktu sehatnya. Artinya dengan sebab musibah itu Allah akan menggantikan apa yang luput daripada kebaikan di saat kita sakit, itu akan digantikan sebesar pahala
daripada perbuatan bagus yang kita lakukan pada waktu sehat. Oleh sebab itulah, ketika kita sehat jangan pernah menyia-nyiakan waktu. Bila perlu, kalau sudah cukup kita melakukan kewajiban-kewajiban, tambah lagi dia dengan perbuatan-perbuatan sunnah. Terutama sekali sholat misalnya. Di dalam sebuah kitab dinyatakan bahwa 1 rakaat yang kurang sempurna kita lakukan daripada salat wajib baru bisa digantikan oleh 70 rakaat daripada salat sunnah. Jadi kalau satu rakaat yang kurang sempurna kita lakukan, maka dicarikan 70 rakaat salat sunat kita untuk menjadi penampalnya. Nah, pada waktu sehat ini jangan cukup hanya dengan salat wajib saja. Jangan cukupkan dengan perbuatan-perbuatan yang wajib saja. Nah, lebih-lebih pada bulan Rajab ini, besok akan tanggal bulan Rajab nanti malam, kita dituntut untuk banyak-banyak berdoa, banyak-banyak beristighfar. Kemudian kita dituntut juga berpuasa pada bulan Rajab ini. Itu yang satu hari pertama sama dengan 3 tahun. Hari kedua sama dengan 2 tahun. Hari ketiga sama dengan 3 tahun. Berarti kalau kita puasa 6 hari, sama dia dengan puasa 6 tahun. Maka dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan sumu watruk katanya. Puasalah kalian, tinggalkan makan minum. Puasa dan tinggalkan makan minum. Artinya ini untuk memperkuat bahwa kita harus berpuasa pada bulan Rajab ini karena merupakan salah satu bulan haram yang tempatnya dilipat gandakan pahala kita beribadah. Dan jangan sekali-kali melakukan perbuatan terlarang pada bulan haram ini, pada bulan Rajab, salah satu daripada itu. Maknanya Pak, sumu watruk kata Rasulullah. Berpuasalah kalian dan tinggalkan aktivitas-aktivitas yang mendatangkan dosa. Itu diulang-ulang oleh Rasulullah SAW. Sehingga dengan ajaran beliau inilah kita sesungguhnya disuruh seperti yang dikatakan waqtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faragaka qabla sughlika, kemudian wa sihhataka qabla saqamika. Peliharalah 5 macam sebelum datangnya yang 5, yaitu masa mudamu sebelum datang masa tuamu, waktu kayamu sebelum datang waktu pikirmu, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, kemudian waktu lapangmu sebelum datang waktu sibukmu, dan waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Dan ini yang 5 macam itu akan menutupi sesuatu yang tidak bisa kita lakukan ketika datangnya 5 macam pasangan. Misalnya begini, ketika kita punya kesempatan untuk ngaji, misalnya ngaji, sudah ngaji. Nanti pada satu saat kita tidak punya kesempatan untuk ngaji karena banyak kesibukan. Kemudian apa yang tak bisa kita lakukan pada waktu sibuk itu, kita dapat pengganti sebesar apa yang kita dapatkan pada waktu kita berkesempatan. Misalnya begini, misalnya ini kadang-kadang saudara-saudara kita pencari rezeki dengan jasa apa istilahnya sektor jasa bagi tukang. Ketika dia tidak punya pekerjaan, kan istilahnya momot, nganggur. Tidak diisi pekerjaan itu, artinya waktu momotnya itu dengan kebaikan-kebaikan yang harus dia lakukan, yang membuat dia tidak stres.
Nanti kalau sudah datang waktu banyak pekerjaan, dia tidak sempat melakukan apa yang dia lakukan pada waktu senggang itu. Maka ketika itu dia akan digantikan dengan pahala-pahala yang ia dapatkan pada waktu banyak kesempatan. Ini yang menyebabkan saudara-saudara itu banyak sekali yang stres. Bekerja seminggu, 6 bulan tidak bekerja, tapi dia katanya apa? Tidak bekerja dengan sebab tidak ada proyek. Padahal Allah Subhanahu wa taala menawarkan, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah kalian saya berikan pada kalian satu proyek yang bisa menyelamatkan kalian dari azabun alim? Nah, pada saat dia tidak dapat proyek itu, harusnya dia cari proyek Allah. Dia harus menyelamatkan diri dengan melaksanakan proyek Allah. Sehingga dia melaksanakan proyek Allah ini, maka dia akan selamat daripada azabun alim. Azabun alim di dunia ini mungkin saja dalam bentuk kesulitan peroleh makan dan minum, dan azabun alim di akhirat itu masuk neraka. Ini yang kadang-kadang tidak dihayati oleh saudara-saudara kita ketika dia tidak dapat proyek, lalu dia tidak beraktivitas. Nanti pada saat dia dapat proyek kan tak sempat pergi ke masjid untuk salat berjamaah berzikir. Coba itu dilakukan ketika ada kegiatan serakalan, ketika ada kematian keluarga kita zikiran, kesempatan banyak. Akhirnya apa? Akhirnya banyak yang tidak bisa mengendalikan emosi, menjadi apa? Menjadi stres. Karena apa? Dia nganggur katanya. Padahal tidak ada waktu nganggur diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang belum dihayati oleh saudara-saudara kita, sehingga pada saat dia tidak punya proyek itu tidak melakukan hal-hal yang bisa dilakukan dan tidak berbiaya, lalu membawa keberkahan hidup. Rajin loh ke masjid berjamaah. Setiap ada acara-acara zikiran, acara serakalan, ramaikan acara serakalan itu. Kalau tidak, misalnya di rumah baca Al-Quran, baca zikir, sehingga dengan demikian hati ini akan bening. Hati itu akan menjadi sangat-sangat tenang. Walaupun proyek yang mendatangkan uang itu belum ia dapatkan, tapi nanti Allah akan berikan rezeki min haitsu la yahtasib, kan begitu. Diajarkan wa may yattaqillah ja'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib itu. Ini yang kita lihat saudara-saudara kita. Ini kadang-kadang gara-gara itu dia katakan gara-gara ini jadi ini. Akhirnya kita tidak dapat proyek selama ini. Manusia yang disalahkan, orang lain yang disalahkan. Kenapa tidak kau omeli dirimu sendiri? Lalu kerjakan proyek Allah. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim itu. Ada. Jadi ini adalah merupakan salah satu cara kita, yaitu parogaka qabla syughlika itu. Waktu lapangmu sebelum datang waktu sibukmu. Dan yang berkaitan dengan inilah sihhataka qabla sakamika. Maka pergunakanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Nah, apalagi kalau pada waktu kita sakit kita sempatkan saja diri beribadah. Seperti yang dulu kan di awal kitab ini, seorang ulama besar waliullah ketika disuruh berobat daripada penyakitnya, karena dia ditemukan dalam keadaan sudah terkikis semua kulitnya, dimakan oleh ulet karena dia penyakit kulit, disuruh berobat, maka dia menangis. Lalu dia mengatakan, satu kali saya berbuat ibadat dalam keadaan sakit semacam ini, lalu dikumpulkan ibadat saka lain, jin dan manusia, bahkan sampai malaikat, semuanya akan dapat diungguli oleh nilai ibadat saya yang saya lakukan pada sakit ini, kata beliau. Akhirnya dia menangis. Artinya apa? Kalau saya sehat sekarang, tidak dapatkan hal itu, berarti kan betapa ruginya saya. Nah, ini adalah sebagai satu pelajaran kepada kita, karena dengan demikian si fulan ini atau si saleh ini, dia diberikan oleh Allah apa yang dipilihkan oleh Allah buat dirinya. Memang siapa yang tidak ingin sehat, tapi ternyata Allah berikan kita penyakit.
Penyakit yang diberikan oleh Allah ini adalah merupakan pilihan dari Allah. Sementara sehat itu pilihan kita. Itulah termasuk salah satu daripada faedah kita pelajari apa yang disajikan oleh para ulama-ulama ini untuk mengembalikan hakikat jati diri kita supaya kita tetap ingin kepada Allah. Bagaimana Allah mengatur kita? Qala al-musannif rahimahullah ta'ala fayuktabu lahu fi maradihi, maka dicatatkan baginya pada waktu sakitnya itu mithla ma kana ya'malu, seperti apa yang ia lakukan min dalika, daripada yang tadi itu fisihati pada waktu sehatnya. Wa dzalika ablaghu lahu fil wusuli, dan yang demikian itu paling sangat baginya pada soal menyampaikan ila ghardihi, kepada tujuannya. Apa tujuannya? Usul ila Allah, yaitu sampai kepada Allah. Ini yang paling cepat menyampaikan kita, sehingga bagaimanapun keadaannya sesungguhnya Allah mencatatkan kita adalah kebagusan. Walaupun kita tidak sedang beraktivitas karena kita terhalang oleh penyakit. Kenapa? Karena pada waktu sehat kita penuhkan waktu kita hanya dengan berbuat bagus saja. Pada waktu kita senggang, kita perbuat gerakan kesempatan itu untuk berbuat bagus saja. Li'annahu min ikhtiyarillah, karena bahwasanya dia merupakan ikhtiar dari Allah Subhanahu wa taala, pilihan Allah. Lahu baginya, bagi hamba itu. Wa huwa khairun mimma ikhtarahu li nafsi. Dan dia, artinya pilihan Allah ini jauh lebih bagus daripada apa yang dia pilihkan buat dirinya sendiri. Jadi memang benar, karena kita kan kadang-kadang hanya bisa membayangkan, akhirnya kita ditegur oleh Allah. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Mungkin saja kalian mencintai sesuatu padahal dia adalah jahat buat kalian. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Mungkin saja kalian benci kepada sesuatu padahal dia adalah satu kebaikan buat kalian. Salah satu contoh ketika kita melihat makanan minuman yang lezat, enak, kita tertarik untuk makan dia dan kita lahap memakannya. Mungkin saja pada makan yang enak itu terdapat penyakit-penyakit yang bisa kita bayangkan. Tapi ketika kita makan sesuatu yang tidak enak, tidak menarik, tapi justru di situ banyak gizi yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Pil itu pahit, tapi extra dose itu manis. Tapi kalau kita bandingkan, maka pil pahit ini justru menyembuhkan penyakit kita, sedangkan estradiol itu membuat kita menjadi bertambah gula darah. Ini sebagai satu gambaran, sehingga pilihan Allah adalah segala-galanya. Makanya di sini tawakal terhadap pilihan Allah, tafwid kepada pilihan Allah, serahkan. Ketika kita sudah berencana, berikhtiar melakukan segala sesuatu, jangan ambisi untuk mendapatkan seperti apa yang kita rencanakan, tapi serahkan saja kepada Allah. Fa iza azamta tawakkal Allah. Kalau kau sudah bertekad bulat untuk melaksanakan sesuatu sesuai dengan program dan rencanakan, dengan persyaratan sudah kita lakukan, serahkan kepada Allah. Nanti Allah yang mengaturnya. Tidak usah terlalu ambisi untuk menentukan ini dan itu. Pemberian Allah itu adalah paling baik, lebih bagus daripada apa yang kita pilih. Wafil khobari, dan tersebut dalam suatu hadis, yaqulullahu azza wa jalla, yaqulullahu ta'ala li malaikatihi, berfirman Allah Ta'ala bagi para malaikatnya di hadis qudsi. Apa katanya? Uktubu li abdi, maka catatkanlah oleh sekalian kamu bagi hamba saya, salihah ma kana ya'maluhu fi salihatihi, yaitu kesalehan apa yang ia lakukan pada waktu sehatnya. Fa innahu fi wasaqi, maka sungguhnya dia dalam ikatanku. In aqlaqtuhu, jika saya bukakan dia, abdaltuhu lahman khairan min lahmihi, saya akan gantikan baginya daging lebih bagus daripada dagingnya. Wa daman khairan min damihi, dan darah lebih bagus daripada darahnya. Wa in tawaffaituhu, dan jika saya matikan dia, tawaffaituhu ila rahmati, saya matikan akan dia pada rahmatku. Itu kata Allah dalam hadis qudsi menyuruh para malaikatnya. Wahai para malaikatku, petugas pencatat, berarti raqib dan atid, catatkan kepada hamba saya ini pahala seperti pahala
kebaikan yang ia lakukan pada waktu hidupnya. Karena sesungguhnya dia tidak bisa melakukannya pada saat sakit sekarang ini, karena saya yang memborgol dia, sehingga tangannya tak lihai bergerak, kakinya tidak bebas melangkah, mulutnya tidak fasih mengucapkan, matanya tidak segar melihat, telinganya tidak jeli dalam mendengar, karena saya yang mengikatnya. Katakan saja seperti pahala yang ia lakukan pada waktu dia sehat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau saya bukakan itu ikatan dari dirinya, maka bagikan saya menggantikan daging-dagingnya yang sudah berkurang, darah-darahnya yang sudah berkurang lantaran ikatan saya ini, lantaran borgolan saya ini. Saya akan gantikan yang lebih bagus. Misalnya begini ya, kita sebelumnya sehat walafiat, kemudian pokoknya semua sempurna pada waktu sehat. Tapi begitu datang sakit, kita sudah kurus, kemudian cerah wajah kita itu berubah menjadi layu, semua pokoknya berubah. Kalau Allah mau menggantikannya dengan yang lebih bagus daripada itu, gampang bagi Allah. Gampang. Saya akan gantikan darahnya dengan darah yang lebih bagus, katanya. Saya gantikan dagingnya dengan daging yang lebih bagus. Saya gantikan kulitnya dengan kulit yang lebih bagus. Bahkan saya gantikan penglihatannya dengan penglihatan yang lebih bagus. Tetapi saya biarkan dia dalam keadaan semacam itu sebagai tanda bahwa saya cinta kepada dia. Karena dengan demikian dia tidak akan bebas untuk melakukan larangan-larangan atau meninggalkan perbuatan-perbuatan yang wajib. Kalau dia meninggalkan kewajiban juga, saya akan jadikan pada tempat atau saat meninggalkannya itu adalah pahala-pahala seperti yang dilakukan pada pesehatnya. Nah, kalau saya buat dia mati, maka dia mati adalah berada dalam rahmatku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyuruh para malaikat petugas itu rakib dan atid atau kiraman katibin untuk mencatatkan kebagusan-kebagusan kita. Ini artinya suasana apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, sudah ada cara kita untuk mengimbanginya. Kesehatan kita ini syukuri, tapi ketika Allah menggantikannya dengan penyakit, syukuri juga penyakit itu, karena sesungguhnya itu merupakan pemberian daripada Allah. Tetapi tidak semua orang diberikan perasaan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kebanyakan akan mengeluh, beranggapan macam-macam terhadap apa yang ia alami. Itu sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa fil hadithi as-sahih, dan tersebut dalam hadis sahih min hadithi Abi Musa al-Asy'ari, daripada hadis Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridha daripadanya, qala Rasulullah SAW, idza maridul abdu, apabila sakit seorang hamba, au safaro, atau dia musafir, kutiba lahu mithla ma kana ya'malu muqiman sahihan, niscaya dicatatkan baginya seperti apa yang telah ia lakukan pada waktu dia tidak pergi musafir, mukim di kampung halaman, dan pada waktu dia sehat, ila ghairi dzalika, sampai pada yang lain daripada itu, minal alqafi, daripada kelembutan-kelembutan, allati la na'lamuha, yang tidak kita ketahui akan dia. Wa inna ma dzakarna hadhil ma'ani, dan hanya saja kami sebutkan makna-makna ini, kata musannif hauna di sini, li annaha allaiqatu bi kalamil muallifi, yaitu itulah yang pantas dengan ucapan muallif rahimallahu taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat bagi muallif. Wa ka'annaha mufassiratun, dan seolah-olah dia menafsirkan lahu baginya. Nah, jadi itu di dalam hadis banyak sekali yang berkisah tentang hal ini, supaya kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun suasana apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita dikatakan, Bapak kok sakit, kenapa syukur Pak? Apa anda gila? Apa anda gila kok syukur? Sakit syukur. Ini kada orang yang tidak sadar bahwa sakit itu merupakan pemberian Allah.
Seperti tadi itu kan, sehat adalah sangat kita inginkan. Lalu kita diberikan kesehatan itu, berarti di situ ada masuk keinginan kita pada sehat itu. Tapi kalau sakit yang diberikan kepada kita pada saat kita minta adalah sehat, maka sakit ini murni pemberian Allah. Bukankah pemberian Allah yang murni ini lebih pantas kita wajib syukuri daripada pemberian Allah yang masih bercampur dengan keinginan kita? Jadi kan tak gila jadinya orang yang mengatakan kok sakit syukur. Karena mereka tidak tahu bahwa itu adalah merupakan pemberian Allah yang murni. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala maka fa innal abda muhtajun ilaiha, maka sungguhnya seorang hamba dia dan begitu juga fa innal abda muhtajun ilaiha ghayatal ihtiyaj, maka sungguhnya seorang hamba sangat berkehendak kepadanya dengan sehingga keinginan, li'annahu fi hali nuzulil balaya, karena bahwasanya pada saat turunnya bala-bala yatasakhatu, dia itu marah, wa yajza'u, dan dia terkejut, wa yataribu, dan yang sangat terkejut, wa yataribu imanuhu, dan bergetar imannya, goyang imannya, wa yatazalzalu, dan sampai ya sangat keras goyangan keyakinannya, ikanuhu, keyakinannya, ayahtaju ila mudzakirin yuzkiruhu, maka dia pun berkehendak kepada juru peringat yang mengingatkan dia, bi amsali hadhil ma'ani, dengan seumpama makna-makna semacam ini, liyahsulalahu bidzalika, supaya terdapat baginya dengan itu minar ridha, daripada ridha, wa husnul zanni, dan baik persangkaan billahi ta'ala, dengan Allah ta'ala, supaya jangan nanti dia ngeremonan Allah ta'ala. Seperti tadi itu, ketika banyak pekerjaan yang kita kerjakan untuk mendapatkan rezeki, dapatkan uang, itu kan tidak sempat kita melakukan perbuatan-perbuatan kewajiban secara sempurna. Maka kalau pada saat tidak dapat pekerjaan itu kita melakukan kebagusan dengan cara sempurna, maka pada saat kita sibuk itu akan bisa tertutupi dengan kesempurnaan yang kita lakukan pada saat kita tidak sibuk. Ini ibaratnya seperti anak-anak sekolah atau mondok lah. Pada saat mondok, mungkin pada saat dia mondok itu banyak aktivitas yang dia lakukan. Banyak sekali aktivitas yang dia lakukan di pondok. Selama kalau di pondok misalnya ya 8 bulan lah, 8 bulan dan aktif terus. Nah, ketika nanti dia libur, tidak melakukan apa yang dia lakukan di pondok itu selama 4 bulan, maka sesungguhnya ganggurnya yang 4 bulan ini tertutupi oleh aktivitasnya 8 bulan. Faedah daripada aktivitasnya 8 bulan. Tapi sebaliknya, apabila pada saat dia nganggur itu dia juga melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan pada waktu di pondok. Misalnya begini, di pondok karena banyak pekerjaan yang dia lakukan dalam kaitannya dengan program-program pondok, maka pada saat di rumah mungkin tidak disuruh untuk memanfaatkan masa 4 bulan itu oleh pondok untuk melakukan sesuatu, maka dia harus bisa membikinkan dirinya kegiatan. Dan bisa kegiatan yang dia lakukan, misalnya ya murajaah terhadap hafalannya selama 4 bulan ini, sehingga dengan demikian tidak terjadi ada peluang bagi setan untuk menempati kekosongan ruang zihin kita yang seringkali membuat kita kadang-kadang menjadi stres dan lain sebagainya. Nah, itulah cara untuk memanage waktu sehingga implementasi daripada wal asri innal insana lafi khusr itu tidak akan dialami, tetapi dia cukup jadi motivasi bagi kita untuk memanfaatkan waktu dan sebaik-baiknya, sehingga tidak ada waktu yang tidak terisi dengan aktivitas.
Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, yang di awal dan di tengah itu tidak baik. Sebaliknya, apabila ternyata di akhirnya ini adalah dia baik, maka kekurangan-kekurangan di awal dan di tengah-tengahnya ini bisa diklaim baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam doa Imam Ghazali itu dia selalu menekankan bahwa supaya perbuatan yang terbaik khawatimah itu, yaitu di akhirnya. Nah, tapi kita walaupun memang yang dinilai adalah di akhirnya, kita menginginkan dari awal sampai akhirnya baik, yaitu husnul mabda, husnul awsat, kemudian husnul intiha. Baik di awal, baik di tengah, kemudian baik di keperinggaan di akhirnya. Wa hadzal gardu, dan tujuan ini, huwallazi aujaba lana, dialah yang mewajibkan bagi kita, fi hadzal fasli, pada pasal ini, al-iktsaru minal hikayat, yaitu perbanyak hikayat-hikayat. Jangan nanti ada ulama Mesir yang mengatakan, kenapa kok ulama Indonesia ya sangat senang itu terhadap tafsir-tafsir yang Israiliyat. Yo, Al-Quran sendiri Israiliyat. Artinya banyak kan Al-Quran sampai dikatakan surat Bani Israel. Surat Isra itu kan surat Bani Israel. Apakah salah kalau kita itu mengangkat kisah-kisah Israiliyat untuk menjadi penafsiran ayat Al-Quran kalau memang maudunya sama, kalau memang ada munasabahnya? Karena Israiliyat itu banyak juga yang baik-baik. Kenapa? Karena 50% daripada Nabi Rasul yang banyaknya 124.000 itu 50% adalah Bani Israel. Ketika kita dari kalangan Bani Ismail misalnya mengangkat kisah-kisah Israiliyat, bukan berarti kita pro kepada hakikat kebangsaan Israelnya, tetapi adalah kita kan disuruh untuk mengambil yang baiknya. Lalu apakah yang Israel, kalau misal pasir Israel itu, apakah tidak ada yang mengangkat tafsiran-tafsiran Ismailiyah? Nabi Muhammad adalah Ismailiyah, bukan Israiliyah. Nah, kalau Israel ini tidak mau mengangkat kisah-kisah Ismailiyah, berarti mereka itu ada hasadnya. Ada hasad. Ini faktor etnis saja yang menyebabkan dia. Karena dia menganggap bahwa itu Sarah melahirkan Israiliyat, sedangkan Hajar melahirkan Ismailiyat. Menurut mereka, Israiliyat itu sangat tinggi posisinya dibanding dengan Ismailiyat. Karena menurut mereka Sarah adalah seorang putri raja, sedangkan Hajar adalah seorang budak, kata mereka. Padahal kalau kita runut sejarah, bahwa kalau Sarah itu adalah keturunan daripada raja-raja Mesir Hilir, sedangkan Hajar adalah keturunan raja-raja Mesir Hulu. Ketika terjadi peperangan antara Mesir Hulu dan Mesir Hilir, maka memang kalah Mesir Hulu. Itulah yang menyebabkan Hajar, salah seorang daripada putri kerajaan Mesir Hulu, ditawan. Kemudian karena ya proses yang diciptakan Allah begitu hebat skenarionya, sehingga Mesir Hulu dan Mesir Hilir ini bertemu di rumah tangganya Nabi Ibrahim. Tapi tetap saja itu adalah menjadi pangkal daripada perseteruan antara Israiliyat dan Ismailiyat. Maka Mesir yang Kibti, ulama-ulama tafsir Mesir yang Kibti itu melarang kita untuk mengutip kisah-kisah Israiliyat sebagai penjabaran daripada ayat-ayat yang memang ada munasabahnya dengan pola hidup Israiliyat. Nah, di sini hikayat-hikayat itu adalah banyak yang Israiliyat. Misalnya apa? Riwayat Barsis, kemudian riwayat daripada Ba'am bin Ba'uro, kemudian ada riwayat itu seorang raja yang nikah bersama anaknya sendiri, kok pada akhirnya, pada ujungnya dia diproklamirkan masuk surga oleh Rasulullah SAW. Akhirnya dia bertobat, padahal sudah nikahi anaknya sendiri, ada gadisnya sendiri, nikahi sampai punya anak dan cucu. Tapi kok justru dimasukkan ke dalam surga, dan datang malaikat Jibril menginformasikan kepada Rasulullah SAW.
Ini adalah merupakan salah satu daripada memang itu caranya Allah Subhanahu wa taala mau masukkan surga siapapun ya boleh. Karena yang punya surga kan Allah Subhanahu wa taala. Yang punya neraka juga Allah Subhanahu wa taala. Mau masukkan siapa saja ke dalam nerakanya ya boleh. Dan hamba ini kan kita ini juga milik Allah. Dia yang milih nanti. Ini kau masuk neraka, ini masuk surga. Itu kan bisa saja gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan demikian, tidaklah mengapa kalau kita mengangkat hikayat-hikayat Israiliyat sebagai pelengkap daripada pembahasan yang ada di dalam sebuah matan-matan kitab atau dalam sarah-sarah, lalu Israiliyat itu menjadi hasiahnya, sehingga literasinya adalah dari kisah Israiliyat. Karena fenomena yang kita lihat sekarang ini ya Israiliyat ini banyak yang tertarik olehnya karena Nabi Isa adalah Israiliyat. Nabi akhir yang paling akhir dari Israiliyat adalah Nabi Isa. Dan banyak membela Nabi Isa alaihissalam karena dia memang keturunan daripada Siti Sarah. Sehingga hal itu menjiwai akan kaum Nasrani untuk tidak suka kepada Islam, kepada Nabi Muhammad dan Al-Quran. Karena apa? Nabi Muhammad itu Ismailiyat. Islam ini identiknya dengan agama Bani Ismail. Al-Quran itu adalah termasuk Ismailiyat. Karena faktor kehasadannya itulah mereka tidak mau mengakui hakikat kebenaran Nabi Muhammad menjadi Nabi Rasul. Tidak mau mengakui Al-Quran itu sebagai kitab suci. Tidak mau mengakui Islam itu sebagai agama. Padahal semua agama Islam semuanya. Islam itu bukan hanya untuk Israiliyat atau Ismailiyat saja. Tetapi kata mereka, misalnya yang Nasrani, mereka tidak mengakui bahwa sesungguhnya sebelum istilah Nasrani ini adalah Islam yang diajarkan oleh Nabi Isa, Islam diajarkan oleh Nabi Musa, dan Islam diajarkan oleh para Nabi Rasul terdahulu. Tetapi karena seperti tadi itu, dia tidak mengakui, dan yang paling dijadikan sebagai andalan adalah bisa diverifikasi enggak. Nah ini kalimat verifikasi ini. Bahkan ada beberapa tokoh muslim juga meragukan akan suatu kisah, bahkan hadis itu diragukan kalau tidak bisa diverifikasi. Kita terjebak oleh kata-kata itu, akhirnya banyak umat Islam, para ilmuwannya juga bisa terpengaruh oleh kata-kata bisa diverifikasi enggak. Misalnya kita ambil ayat Al-Quran yang berkisah menjadi dalil kita tentang suatu masalah, bisa diverifikasi enggak kebenaran daripada ini ucapan ini sebagai firman Allah. Itu kata mereka. Misalnya mengatakan ini kan sudah didahului dengan Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu adalah versi Anda, dia bilang. Kita sekarang pakai versi yang netral, tidak pro kesana kemari. Kalau memang ada literasi yang netral menerangkan tentang ini, ya oke, kami percaya. Tapi kalau kau ambil dari Al-Quran, itulah versi Anda. Berarti tidak universal, kata mereka. Dia masih bersifat lokal. Kita datangkan 1000 ayat, 1000 hadis, saya tidak bisa mau mengerti. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ini versi Anda, bukan versi netral. Ayo kita verifikasi ini katanya. Dengan instrumen apa mereka mau verifikasinya? Dengan instrumen apa mereka ingin menilainya? Nah, ini adalah kata-kata yang menjebak kita kaum muslimin, apalagi tidak banyak literasi untuk membentengi, melindungi, melingkari apa yang menjadi statement kita dari Al-Quran maupun hadis. Maka oleh sebab itu, generasi muslim harus banyak literasi. Dan literasi yang sesungguhnya adalah yang ditulis secara otentik, yang sifatnya manuskrip itu. Bahkan kalau yang sudah cetak tidak begitu menarik bagi mereka. Yang paling menarik adalah manuskrip yang klasik. Maka oleh sebab itu, kaum muslimin harus menguasai filologi, astrologi, kemudian arkeologi bahkan. Ini yang dijadikan oleh mereka sebagai alat. Bahkan sampai karbonisasi. Artinya karbonisasi itu adalah ketika kita menuliskan misalnya satu manuskrip dituliskan oleh tinta. Nah nanti ditemukan bahwa nanti
dari segi karbonisasinya, dia benar enggak sebagai manuskrip klasik? Dari karbon itu dapat dinilai, oh kalau begitu ini memang benar dia. Kenapa? Dia ditulis 2000 tahun sebelum Isa Al-Masih. Berarti dia betul ada sebagai manuskrip klasik yang tulen. Tapi kadang-kadang bisa ditemukan, ini adalah tahun 2023 ditulis ini, tapi dikatakan tahun 2000 sebelum Isa Al-Masih dari hasil karbonisasi itu. Ini instrumen yang dipakai, alat yang dipakai untuk menilai. Maka oleh sebab itu kita generasi muslim, ini terutama sekali yang masih muda yang banyak kesempatan itu, jangan pernah melewatkan kesempatan untuk tidak mengisi otak dengan ilmu. Sehingga dengan demikian kita berupaya untuk apa? Berkhidmah kepada Islam, berkhidmah kepada Al-Quran, berkhidmah kepada Rasulullah SAW untuk bisa menyelamatkan generasi ini daripada rongrongan orang-orang yang ephobia terhadap Islam, ephobia terhadap Rasulullah, ephobia terhadap Al-Quran. Lebih-lebih nanti pada momen Isra Mi'raj ini. Momen Isra Mi'raj ini harus dimanfaatkan untuk bisa memberikan pencerahan kepada umat kita. Karena sekarang ini ya, kalau penceramah lokal, bagaimanapun dia sebagai seorang stand up comedian, menjadi penceramah yang membuat orang tertawa, kalau tidak ada gelar Habibnya bagikan tidak pernah laku. Makanya selalu sentral, Habib ini, Habib itu. Itu yang menarik. Kalau tidak Habib, sama dengan kita, dia bilang. Nah ini fenomena semacam ini sudah menjalar sampai di tengah-tengah masyarakat kita di pelosok-pelosok pedesaan. Itu sengaja kan, habaib itu disebar di seluruh dunia. Bukan di Indonesia saja. Karena apa? Kalau tidak disadari oleh para kiai, para tuan guru yang lokal, maka nanti tidak akan mendapatkan pengaruh untuk bisa memberikan fatwa daripada para ulama-ulama kita, sehingga kalau tidak keluar dari mulut habaib, tidak mendapatkan tempat di hati masyarakat, di hati umat. Ini akan sangat bahaya. Nanti tuan guru kita seorang yang sangat membudi ilmu pengetahuannya, tapi karena dia bukan habib, tidak didengarkan. Fenomena semacam ini sudah mengejala sekali, apalagi bagi kalangan masyarakat kita yang awam. Masyarakat kita yang berpengetahuan pun bisa tergusur keyakinannya dengan istilah-istilah semacam itu. Nah, oleh sebab itulah momen daripada bulan Rajab, bulan Ramadan, bulan Rabiul Awal itu kesempatan kita untuk apa? Untuk memberikan pencerahan kepada umat bahwa al-ulama warasatul anbiya, apapun marganya, apakah dia orang Negro, apakah dia orang Papua, apakah dia orang Flores, apakah dia orang Indi, apakah dia orang Timur Leste, yang penting dia ulama adalah warasatul anbiya. Yang diakui oleh Rasulullah bukan saja ulama dari kalangan ahlul bait, dari para kalangan para habaib, tetapi adalah siapapun al ulama warasatul anbiya. Supaya apa? Supaya masyarakat kita nanti hanya habaib saja yang didengarkan, tapi yang non habaib walaupun dia seorang ulama membudi tidak didengarkan. Sangat bahaya. Apalagi nanti kan kita seringkali disuguhkan sajian-sajian YouTube. Ketika berbenturan apa yang ada di dalam YouTube dengan apa yang kita fatwakan, mereka lebih banyak mengambil yang di YouTube itu. Makanya Mesir sekarang ini lebih banyak dia mengutamakan manuskrip klasik. Sedikit menggunakan yang digital. Karena apa? Yang manuskrip klasik ini, anak-anak yang menulis tesis sekarang ini, itu satu lembar manuskrip klasik itu difotokopi paling tidak biayanya 75 pon. Dan itu kalau dijadikan sebagai literatur dalam bahasnya itu lebih tinggi nilainya daripada yang menggunakan elektronik. Kenapa? Yang klasik inilah yang otentik dan masih murni dan bersih.
Dan bahkan Amerika juga sekarang sudah melakukan hal itu. Mereka sudah kembali kepada yang klasik, yang manual ketimbang yang mekanik. Nah, ini artinya apa? Sebagai salah satu perbandingan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat secara umum supaya jangan mendiskriminasikan antara satu komunitas ulama dan ulama yang lainnya. Apapun etnisnya, apapun bangsanya, apapun marganya, kalau dia memang ulama adalah warasatul anbiya. Walaupun dia seorang berkulit hitam, orang negro, dia juga warasatul anbiya. Dia menjadi termasuk imam daripada saudara Nabi Muhammad SAW. Ini harus kita suarakan. Ya, kita tetap wajib hormat kepada ahlul bait, zuriyah Rasulullah SAW. Tapi zuriyah Rasulullah juga tidak boleh mendiskreditkan daripada orang-orang yang tidak masuk dalam kategori zuriyah Rasulullah. Toh dia adalah umat Muhammad SAW. Dia adalah saudara-saudara kita. Jadi akhlak Rasulullah SAW harus ditonjolkan dengan melakukan ajaran daripada beliau yang selalu husnuzon kepada seluruh makhluk, bukan saja bahkan kepada umat beliau saja, tapi seluruh makhluk harus husnuzon. Ini ajaran Islam yang sungguhnya yang rahmatan lil alamin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Ini dalam kaitan dengan al-iktsaru minal hijangan, sampai nanti kan banyak orang yang mengatakan, oh ini cerita yang dijadikan sebagai dalil, dongeng dijadikan sebagai dalil katanya. Dia tidak tahu bahwa apa yang tersajikan dalam hikayat itu adalah dia berdasarkan atas firman Allah, dan juga Allah memakai hal itu. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'i rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Dan betapa banyak kami kisahkan, saya sicahkan di dalam Al-Quran ini cerita para nabi rasul yang dapat menguatkan hatimu. Maka ketika kita menulis misalnya, kita sajikan kisah-kisah itu adalah karena memang kita kembali kepada apa yang dilakukan oleh Allah dengan menyajikan kisah-kisah. Padahal bisa, Allah kan maha kuasa, mau membuat ajaran yang sangat menarik dengan kalimat yang sangat balik, itu Allah maha kuasa. Tapi toh justru Allah memanfaatkan kisah-kisah itulah untuk memperkuat hati para anbiya wal mursalin agar dijadikan sebagai perbandingan. Nah, apalagi para penulis-penulis semacam kita, itu adalah kisah-kisah itu sangat penting. La yukhafu alaika, tidaklah dikhawatirkan atas engkau. Antal tabisat turuqa, bahwa kau tersamar jalan. Ai antal tabisat turuqu alaika, bahwa tersamar jalan atas engkau. Wa inna ma yukhafu alaika, dan hanya saya dikhawatirkan atas engkau itu min galabatil hawa alaika, yaitu menangnya hawa atas dirimu. Nah, jadi hikmah ini mengatakan bahwa Allah tidak mengkhawatirkan kita ini tersamar suatu buah perjalanan suluk, tetapi yang dikhawatirkan adalah apabila dalam suluk itu kita dikendalikan oleh hawa, dikendalikan oleh keinginan kita sendiri. Karena keinginan ini seringkali dimanfaatkan oleh setan. Ini kan beberapa kali kita diterangkan bahwa ketika nanti malam Idul Fitri tiba, iblis itu menangis meraung-raung. Seandainya kalau tangisan iblis itu didengarkan oleh manusia, manusia akan mati semuanya. Justru yang mendengarkannya adalah para jin, para setan. Akhirnya para prajurit-prajurit setan itu datang kepada si iblis. Tuan, kenapa Tuan menangis? Bukankah kita sudah sukses menyesatkan umat Muhammad? Ya, betul. Tetapi dengan selesainya bulan Ramadan ini memasuki malam Idul Fitri, semua sudah dihapuskan kesuksesan kita menggoda umat Muhammad SAW. Padahal tangisan iblis ini berlawanan ya dengan tangisan apa? Tangisan langit bumi dengan segala gunung. Karena itu, idza kanat lailatun min lailati Idul Fitri bakatis samawati sab'u wal jibalu wal ardu wa ghairuha. Apabila tiba malam itu Idul Fitri,
7 lapis langit menangis, gunung-gunung menangis, bumi pun menangis, yang lain juga menangis. Kenapa? Musibatan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena menangis disebabkan oleh musibah yang menimpa umat Muhammad SAW. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wakila, ayu musibah ya Rasulullah? Musibah apa itu Rasulullah?" Musibatu zihabu Ramadan, musibatu zihabi Ramadan, yaitu musibah berlalunya Ramadan. Ini musibah. Kenapa? Li'annal hasanati fiha mudha'afatun wa da'awati mustajabatun wa ghulliqat abwabun niran wa futiyat abwal jinan. Maka ketika itu Ramadan berlalu, pintu-pintu kebaikan yang dibuka, kebaikan yang dilipat gandakan, kemudian doa-doa diterima, pintu neraka itu ditutup, pintu surga dibuka, itu sudah berakhir. Ini musibah bagi umat Muhammad SAW. Tapi iblis lain juga. Dengan datangnya malam Idul Fitri itu dihapuskan segala dosa daripada umat Muhammad SAW. Maka dia mengatakan hancur sudah harapan kita. Tetapi prajurit itu mengatakan apa? Tuan, tenang, gampang itu. Kenapa kau bilang gampang? Kata si iblis kepada prajuritnya. Memang sangat gampang Tuan. Nah, bagaimana caranya? Buktikan. Bagaimana caranya? Tiupkan angin hawa kepada mereka. Tiupkan angin hawa. Hawa inilah yang akan mengendalikan dia. Akhirnya betul, kalau yang tidak sadar, begitu hari Lebaran tiba, semua mereka pergi ke pinggir pantai, tempat-tempat rekreasi. Untuk apa? Untuk bersenang-senang. Setelah 1 bulan penuh tidak pernah pergi ke tempat itu. Bagikan orang kerot-rotan ya. Kalau tidak sadar memang betapa banyak anak-anak kita begitu pulang dari pantai, besok datang selabarannya. Anak kita ada nikah. Banyak. Kalau sekedar itu, ya masih mendingan cari masa di kesempatan hidup. Tetapi ada yang dapat telepon dari rumah sakit, anak kita sudah meninggal di rumah sakit, kecelakaan di tempat ini. Nah, ini adalah merupakan salah satu yang membuktikan kesuksesan daripada prajurit iblis itu, meniupkan angin hawa. Tiupkan angin hawa. Oh, saya lupa, kata iblis. Ternyata dengan angin hawa ini akan menghancurkan mereka. Betul, ketika manusia tidak sadar bahwa hawanya itu disulut oleh tiupan angin iblis, maka keesokan harinya hancur luluh. Semua yang dia dapatkan pada bulan Ramadan itu hapus. Nah, inilah hawa. Makanya sangat dikhawatirkan katanya. Saya tidak khawatir kalau mungkin ada samar-samar perjalanan yang kau tempuh di saat kau suluk. Saya tidak khawatir katanya. Yang saya khawatirkan kalau pada saat itu dominasi hawa nafsumu lebih menonjol. At-tariqu ila Allah Ta'ala wadihatun. Jalan menuju Allah itu adalah sangat jelas. La yahatun, sangat terang. Li'annal haqqa ta'ala, karena bahwasanya Allah Subhanahu wa taala huwallazi tawalla dzalika. Dialah yang menguasai yang demikian itu. Wa bihi anzalal kutubah, dan dengannya lah dia menurunkan kitab-kitab, wa arsalar rusula, dan mengutus para rasul. Wa nasaba ilaihi adillatan, dan ia meninggikan atasnya, mendirikan atasnya akan dalil-dalil, wal barahina, dan dalil-dalil. Fala yakhafu alal abdi min iltibasiha alaihi, maka dia tidak khawatir atas hamba itu daripada ketersamaran atasnya. Wa innama yakhafu min galabatil hawa alaihi, dan hanya yang ia khawatirkan adalah menangnya hawa nafsu atas hamba itu. Hatta yu'mihi, sehingga hawa nafsu itu membuat dia buta. Hatta yu'mihi dalika, sehingga membutakan akan dialihkan itu arabi daripada Tuhannya. Nanti hawa nafsunya itu jadikan Tuhan. Inilah kemauan Tuhan katanya. Dia kadang-kadang ini kan seringkali kita dengar, kalau kau memang ragu-ragu dalam sesuatu tentang hukumnya, tanya hatimu, dia bilang. Tanya hatimu. Kalau memang hatimu mengatakan benar, benar sudah itu.
Ya kalau memang hati nurani yang namanya basirah. Tapi kalau hawa yang mendominasi, lalu hawa yang mengatakan, udah benar ini katanya, tidak usah ragu-ragu, maka itu celaka. Qala Ahmad bin Hadrawai, telah berkata Imam Ahmad bin Hadrawai Al-Balkhi radhiyallahu anhu, at-tariqu wadihun, jalan ini sangat jelas, wal haqqu la'ihun, dan kebenaran itu sangat terang, waddai kad asma'a, sesungguhnya para dai sudah memberikan pendengaran. Tamat tahayyuru, maka apa yang kau bingungkan, ba'da hada, setelah ini, illa minal ama, kecuali daripada orang buta. Jadi artinya hawa nafsu ini kita harus kendalikan. Hawa ini harus kendalikan. Tadi kita kata Rasulullah,